Kali ini adalah video pertamaku. Kali ini aku akan membahas soal cinta pertamaku pada seorang aktor, salah satu aktor di Indonesia. Jadi, aku dulu bersama sama dia. Mungkin ini aku sedikit kak tentang pribadi aku ya, dan aku ke publik. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya menurut aku ini adalah pengalaman pribadi tentang cinta aku ini soalnya unik, termasuk unik menurut aku. Jarang-jarang di dunia ini ada orang yang punya kisah cinta seperti aku gitu. Kalaupun ada mungkin ya susah ditebak. Jadi makanya aku angkat kisah cintaku ini ke video pertama. Jadi setelah aku tamat SMA, kita lanjut cerita singkat tadi. Setelah aku tamat SMA, aku kerja. Ada sesuatu masalah di keluarga kami hingga aku nggak bisa melanjutkan kuliahku. Jadi nenekku yang membesarkan aku hanya bisa menambahkan aku SMA, dan aku terpaksa bekerja sama orang dan akhirnya membuka usaha sendiri, punya modal dan buka usaha sendiri. Dan alhamdulillah dari usaha itu aku bisa ngumpulin uang yang lumayan banyak untuk modal ke Jakarta. Jadi setelah aku punya modal untuk ke Jakarta, aku terpaksa bohong sama nenek aku. Padahal aku tuh niatnya, sebenarnya aku nggak mau bohong sama nenek aku, karena terpaksa aja sih. Dan nenek aku percaya aja. Sebenarnya dia udah sering melarang aku udah sering ngomong ke dia kalau aku pingin banget ke Jakarta dan nemui aktor yang aku fansin itu, si E itu. Nah akhirnya nenek aku selalu melarang, tapi pada akhirnya aku dengan keras hatinya aku gitu kan, aku merasa kok kayaknya hidup aku hampa banget ya. Ada cowok yang mau, tapi aku rasanya bukannya sombong ya, kayaknya aku nggak gairah gitu melihat cowok yang dijodohi oleh nenek aku. Udah sering sih aku dijodohi sama nenek aku, sama keluarga aku, tapi aku kayaknya nggak srek lah gitu. Sampai akhirnya aku berbohong sama nenek aku bilang aku mau kerja di kota Medan, tapi nggak taunya aku malah pergi ke Jakarta sendiri, seorang diri. Emang sih di Jakarta ada saudara, daerah semua, tapi namanya saudara tetap aja nggak bisa diharapin. Gimana pun kita harus tetap berjalan sendiri kan di dunia ini, apalagi kita udah dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah pada akhirnya tuh setelah aku berbohong sama nenek aku pun pergi naik bis ke Jakarta dan nyari Jakarta. Sampai akhirnya aku sampai di Jakarta pukul 2:30 pagi ya. Nah sampai Jakarta pukul 2:30 pagi, aku kan nggak tahu ya, namanya orang baru pertama kali nyasar gitu kan ke Jakarta, sama sekali nggak tahu jalan, buta jalan kan. Enggak, akhirnya aku ditipu oleh salah satu orang yang aku minta tolong, salah satu orang yang aku percaya dalam bis itu untuk menunjukkan jalan. Nggak taunya dia berbohong sama aku. Pak cowok, laki-laki, dia sudah berumah tangga. Nah pada akhirnya sampai di suatu hotel, kami udah nyari kesana sini hotel tapi penuh semua karena waktu itu kebenaran hari libur. Sampai di suatu hotel, akhirnya aku terima hotel itu karena satu-satunya hotel yang kosong. Dan di dalam hotel itu si yang sok menyelamatkan aku ini, sok baik ini, nggak taunya dia punya niat tersendiri. Di dalam hotel itu ternyata dia mau memperkosa aku. Dia bilang, kita ini kan sama-sama dewasa, apa salahnya kalau kita cium-ciuman, peluk-pelukan. Dia bilang kayak gitu. Aku sudah tahu kalau dia itu ngomongnya arahnya kemana. Nah, tapi aku coba untuk menyentuh hatinya dengan kata-kata aku, dan akhirnya dia singkat cerita, dan akhirnya dia mudah tersentuh ternyata, dan dia nggak jadi melakukan itu. Nah aku di situ sangat bersyukur ya, aku selamat ya. Hingga keesokan paginya matahari udah terbit sekitar pukul jam 11-an ya, aku bangun tidur tuh, aku langsung pergi ke Jakarta. Karena soalnya waktu itu aku kira aku udah di Jakarta, ternyata bukan di Jakarta. Aku waktu itu diturunin di daerah Tangerang dan sampai di Jakarta, dan aku langsung nemui saudara aku. Dan saudara aku itu kebenaran lagi keluar kota. Akhirnya aku bingung mau tinggal di mana, ya kan? Aku mikir aku masih punya waktu untuk nyari kosan gitu, untuk nyari tempat tinggal. Nah akhirnya ada orang yang jualan di daerah Senen. Aku ini nyasarnya di daerah Senen. Dia jualan nasi padang di situ, aku masih ingat banget ya. Biasanya dia, aku masih ingat banget waktu itu. Aku nggak tahu kalau nggak ada dia waktu itu kayak mana aku sekarang, nggak tahu.
Nah akhirnya aku makan di rumah Padang itu. Kebenaran aku suka banget masakan Padang, karena aku juga ada darah Sumateranya juga, ada darah Jawa dan ada darah Sumateranya juga. Nah akhirnya aku makan di salah satu rumah makan Padang di daerah Senen. Dia yang punya pemilik dari usaha nasi Padang itu bertanya sama aku, kamu mau kemana dengan bawa barang sebanyak ini, dia bilang. Aku jelasin lah pokok permasalahan aku, inti aku datang ke Jakarta, aku jelasin semuanya ke dia. Dan akhirnya singkat cerita dia udah tahu dan mengerti, alhamdulillah, syukurnya. Nah hingga akhirnya dia mencoba menolong aku untuk mencarikan aku tempat tinggal, kosan di daerah Senen, itu daerah Terminal Senen ya. Dan aku dapat kosan di belakang Terminal Senen. Akhirnya aku tinggal di situ selama berbulan-bulan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, kalau beberapa hari kemudian, aku langsung menyelidiki kemana, di mana aku harus bisa bertemu dengan tujuan aku di sini, di mana aku bisa bertemu dengan dia, aktor idola aku, aktor Indonesia ini kan. Nah akhirnya aku singkat cerita aja ya, soalnya dia ini aktor Indonesia ini ya pernah mengalami beberapa masalah kriminal yang nggak usah disebutin di video ini ya, soalnya nggak enak banget kan gitu kalau berhubungan dengan polisi kan. Hingga akhirnya aku ditipu orang, singkat cerita, ditipu orang lagi dan ditipu orang lagi. Emang namanya orang baru dan orang lugu itu selalu ditipu orang. Hingga akhirnya aku ditipu orang, nyasar di ini masa pencarian alamat rumahnya dia. Karena aku bingung pada saat itu, aku harus menghubungi siapa untuk bertemu dengan dia. Namanya juga gadis desa ya, belum pernah mengalami suka sama orang, ngefans sama orang gitu kan. Nah, jadi singkat cerita, aku ditipu sama orang hingga aku nyasar di jalan Dewi Sartika. Aku waktu itu nggak tahu, bingung harus kemana, bertanya sana sini, nggak taunya orang yang ditanya selalu nipu, nunjukin jalan yang salah gitu kan. Namanya di Jakarta ya Wak, kalau kita masih lugu bodoh dilihat orang kita nggak ngerti, pasti selalu ada orang yang nipu kita. Tapi di sisi lain ada juga orang yang baik menolong kita. Itulah ternyata sisi baiknya Tuhan. Itulah yang menandakan kalau di dunia ini emang benar ada Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Nah akhirnya aku pun naik angkot ke tempat dari Jalan Dewi Sartika itu. Aku bertemu sebelumnya nih, aku mohon maaf, sebelumnya aku ketemu dengan cewek dan dia menunjukkan arah, kalau kamu emang mau ketemu dengan aktor itu, kita sebut ya, kamu ke ini aja kata dia, ke Kelapa, ke Condet kata dia, di sana mungkin, di sana rumahnya kata dia, kayak mungkin di sana kamu bisa bertemu sama dia. Nah akhirnya aku pergi ke Condet naik angkot waktu itu ya karena aku juga orang biasa bukan orang kaya jadi akhirnya sampailah di Condet, ditunjukin jalan lagi oleh orang daerah sekitar situ. Aku coba nanya dan aku coba jelasin tentang permasalahan dan keinginan aku gitu, tujuan aku datang ke situ. Nah akhirnya mereka mengerti gitu, sampai akhirnya sampai di rumah salah satu aktor Indonesia. Sebenarnya bukan dia tujuan aku, bukan dia yang aku fancy gitu, kita sebut aja namanya nggak apa-apa ya, Rizky Nazar. Nah sampai akhirnya aku ke rumah Rizky Nazar. Nah nyasarnya, padahal aku pinginnya mau ke rumah si E gitu kan, nyasarnya ke situ. Nggak taunya aku tadinya udah gugup ya, aku kira bener itu rumah dia. Nggak taunya sekali aku ketok, pembantunya yang buka, katanya ternyata bukan rumah si E. Aku kejut, kata dia ini adalah rumah Rizky Nazar. Oh, aku nggak tahu, aku bilang, soalnya orang depan ngomongnya kayak gitu, depan gang, depan jalan. Nah akhirnya aku sempat diam di situ dan sempat nunggu, karena aku mikir gimana pun sesama artis itu, sesama aktor itu, pasti mereka sama-sama berteman gitu kan. Kemungkinan aku bisa mengorek informasi dari dia, walaupun aku nggak ada ngefans sama dia, nggak ada hubungan sama dia gitu kan, nggak ada hati sama dia. Tapi aku mau mencoba nyari informasi dari dia gitu. Nggak taunya setelah itu datang seorang cowok, aku udah nunggu lama di situ. Dia nanya sama aku, kamu ke siapa dan apa tujuannya ke sini? Aku bilang, aku jelasin lah tentang permasalahan aku yang aku ceritakan tadi sama sahabat kan, sama kalian semua. Nah akhirnya dia mengerti dan singkat cerita dia ngasih tahu tuh, dia bilang kalau kamu emang mau datang ke rumah aktor yang kamu fansin itu, aku tahu rumahnya kata dia, ini alamatnya. Dia sempat kasih alamat, aku masih ingat banget itu, dia kasih alamat Jalan Kelapa 2 Wetan nomor 8. Nah akhirnya aku sana Jalan Kelapa 2 Wetan. Aku bilang emang ini rumahnya? Emang ini bukan rumahnya kata dia. Tadi katanya rumahnya, enggak, ini emang bukan rumahnya, tapi ini salah satu rumah produksi yang memproduksikan filmnya. Nah akhirnya aku kesana lah, soalnya waktu itu aku bisa sebutin ini enggak ya rumah produksinya.
Waktu itu dia banyak bermain film di rumah produksi Screenplay Production yang sekarang udah mulai tenggelam sih sinetronnya, film-filmnya. Jadi akhirnya aku kesana karena katanya itu pusat kantor Screenplay Production. Akhirnya aku kesana. Oh iya, aku lupa nyebutin tahun. Ini sekitar tahun 2014 ya sahabat. Awal pertama kali aku ke Jakarta itu 2014, setelah aku tamat SMA. Nah, akhirnya aku sampai ke Kelapa Dua Wetan, tipu juga, udah banyak penipuan lah sana sini, aku udah disasarin sana sini di Kelapa Dua Wetan itu. Nggak taunya akhirnya udah sore nih ketemulah dengan seseorang yang baik hatinya, tukang ojek, bapak-bapak. Dia bilang di sini kantor rumah produksi Screenplay Production kan ada, tapi kalau kamu mau mencari kayak kru, kan kalau misalnya, ini aku jelasin sebentar ya sahabat teman-teman yang nonton, aku jelasin sebentar. Soalnya kalau orang syuting itu kan ada perkumpulan alat-alat syutingnya, kru-krunya, itu ada spesial tempat mereka gitu, khusus untuk tempat mereka gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang di situ katanya bukan kantor rumah produksi Screenplay Production, tapi di situ tempat alat-alat dan kru-krunya berkumpul. Mungkin saja di sana kamu bisa dapatkan arah petunjuk katanya. Nah, akhirnya aku dibawa lah ke situ oleh tukang gojek itu. Singkat cerita, ternyata benar ada keajaiban Tuhan di situ. Tuhan nunjukin kebesarannya. Akhirnya aku bertemu dengan salah satu kru di situ kan, dan perjuangan aku nggak sia-sia. Dialah yang menjadi petunjuk arah aku, hingga dialah yang jadi penolong aku. Dan akhirnya aku pulang ke Senen malamnya, dan sekitar 3 hari kemudian dia hubungin aku, dia ngeling aku. Halo, dengan bahasa ini ya, saya di Lubis. Oh iya, aku bilang. Yang kemarin datang ke Screenplay Production ya. Nah, akhirnya aku di situ dikasih, dia bilang kalau emang kamu mau ketemu dengan si E, aktor tujuan kamu yang ke Jakarta ini tuh, yang kamu fans ini tuh, kamu harus, sekarang dia lagi syuting di Taman Mini, Taman Bunga Keong Emas. Itu aku masih ingat banget, Taman Bunga Keong Emas. Yang sekarang itu Taman Bunganya itu bukan Taman Bunga Keong Emas lagi namanya. Sekarang jadi Legenda Keong Emas. Sama kayak legenda cerita cinta pertamaku ini. Jadi legenda, hanya aku dan Tuhan yang memahami. Dan kalian yang menonton, kalau kalian memahami pasti kalian isi hati aku pada saat itu. Nah, akhirnya ketemulah aku dengan si artis E itu. Singkat cerita, aku tanya, aku sama sekali nggak ngerti tadi. Rame banget orang, aku lihat sini. Ada apa ini kok rame banget orang gitu kan? Nggak tahunya itu mereka itu emang lagi ngadain syuting dan anak-anak ekstras itu pada kumpul. Aku baru tahu kan itu anak-anak ekstras, anak-anak hiburan. Aku kira siapa itu orang kok rame banget gitu kan. Nah, akhirnya aku tanya, Mas, sama salah satu cewek itu bawa kamera, cakep penampilan, kayaknya dia anak orang lumayan, anak orang kelas asik ya. Kalah lah gue pasti kan gitu. Nah, akhirnya gue tanya ke dia, Mbak, si E, kita sebut si E aja ya, gue gak mau nyebutin namanya. Si E ya. Oh iya, kata dia lagi syuting tuh ya. Oh iya, aku lihat dia lagi syuting, naik motor kan adegannya waktu itu. Nah, akhirnya di Taman Bunga Keong Emas itu ketemulah aku dengan dia, tujuan aku awal kali pertama ke Jakarta. Terus pas ketemu dia tuh, nih ya temen sahabat yang nonton, makanya jantung aku deg-degan tuh. Makanya aku bilang dia itu cinta pertama aku. Makanya aku sebut tadi dia itu cinta pertama aku seperti judul video ini. Jantung aku tuh berdebar kencang banget waktu itu. Dan tangan aku tuh keringetan banyak banget. Aku belum pernah merasakan hal sampai sedahsyat itu dalam hidup aku gitu. Tadinya aku belum menyadari kalau dia itu cinta pertama aku. Aku belum menyadari, aku kira aku hanya sekedar fans doang. Setelah aku pikir-pikir udah agak lama baru aku menyadari. Tapi ini kita cerita yang lanjutkan yang tadi ya ceritanya. Nah, akhirnya dia jalan selesai syuting, break syuting. Dia jalan, aku ngekorin dari belakang, aku ngikutin dari belakang. Sampai akhirnya dia duduk di suatu tempat, kayaknya itu pemukiman untuk mereka yang syuting itu. Salah satu orang cowok, mungkin itu orang terdekatnya dia kali, asistennya mungkin. Dia negor aku, dia nyapa aku. Siapa ya? Kata dia. Kamu siapa? Kamu kok dari tadi ngeliatin E terus kan gitu. Karena semenjak break syuting itu aku ngikutin dia itu langsung liatin dia dari luar gitu. Lucu banget gak sih? Unik banget, aneh banget. Aku nggak tahu aku sampai sekarang aku nggak nyangka kalau itu diriku gitu loh. Aku kira itu diri orang lain gitu, nggak nyangka itu aku.
Akhirnya aku tuh nunggu di luar sambil ngeliatin dia ya, dia lagi kipasan segala macem lah itu. Akhirnya, kamu siapa? Kata si cowok itu, singkat ceritanya. Aku bilang aku fansnya. Oh, kamu fansnya si E? Iya. Nah, oh ntar ya, dia nyautin dari dalam si E nya, si E yang belagu itu. Sekarang sebulan dia bilang karena udah tahu watak aslinya ya, si E yang songong dan belagu itu, dia nyautin dari dalam. Oh iya sebentar ya, dia sautin aku kayak gitu. Nah, aku nunggulah di luar dengan kesabaran dan ketabahan aku di bawah sinar matahari yang menggejolak itu siang hari soalnya. Maaf nih kalau nyeletuk ya, seperti anjing ya, anjing yang lagi nungguin tuannya gitu, menunggu untuk dilemparkan tulang ke dia. Bego banget kalau inget itu. Nah sampai akhirnya aku lihat cewek yang pertama tadi, kan aku sempat nanya, cewek yang pegang kamera aku bilang tadi kan, aku sempat nanya dia lagi, aku sempat noleh ke dia lagi, nggak nanya, cuma noleh aja. Ternyata dia fans dari si E. Cewek cantik itu ternyata fans dari si E. Nah pada akhirnya aku mau negur tapi mau nyapa dia duluan. Waktu si E lewat di depan aku, kan dia udah selesai semua, dia keluar dari tempat itu mau balik syuting lagi. Aku mau nyapa dia, tapi dia seakan kayak nyuekin aku. Mungkin karena aku nggak duluan nyapa dia kali ya. Kita kan tahu sendiri ya, namanya aktor atau artis ya, egonya itu kan di atas manusia biasa gitu. Jadi aku harap aku. Pada saat itu kan aku belum mengerti ya, belum mengerti memaklumi. Kalau sekarang mungkin aku udah ngerti memaklumi, karena aku sudah mendalami dunia entertain gitu beberapa tahun ini selama di Jakarta. Waktu itu kan aku belum mendalami dunia entertain, jadi aku belum ngerti seperti apa artis, seperti apa watak mereka di luar kamera gitu kan. Nah hingga akhirnya dia lewat di depan aku, dia negur cewek yang cantik itu, dan aku sangat tersinggung. Hati itu sangat terluka banget waktu itu, sakit banget. Soalnya dia ngelewatin aku, tapi dia nggak negur aku, dia malah negur si cewek itu yang tadinya aku tegur, yang tadinya aku tanya pertama kali. Dia negur kamera, cewek cantik itu, yang fansnya dia juga. Dia bilang, ntar ya aku kesana dulu. Dia si E bilang kayak gitu, si aktor E ini ngomong kayak gitu. Dia ngomong ke cewek itu, dia ngebelakangin aku, dia nyuekin aku. Dan akhirnya aku marah, karena aku sakit hati banget. Tahu sendiri ya wah, darah Sumatera kan gak kemana juga kan. Walaupun aku ada keturunan darah Jawa, tapi kan aku juga punya keturunan darah Sumatera. Bisa aja menjadi setiap saat, di saat aku lagi emosi atau merasa tersakiti. Aku merasa tersakiti pada saat itu, soalnya lu nggak, aku mikir gini, kau nggak mikir aku tuh udah berkorban banyak, bukan hanya materi. Oke lah, materi masih bisa dicari kapan, waktu itu yang paling nggak mungkin bisa dicari sampai kapan. Waktu kan nggak mungkin terulang kembali, balik lagi kan? Dan juga pengorbanan hati aku kan? Dan pengorbanan dosa aku terhadap nenek. Aku udah berbohong sama orang lain. Nah akhirnya aku marah sama dia di depan banyak orang, di depan itu, bahkan di depan yang ngoling aku kesini. Oh ternyata kamu begini ya aslinya ya, kita sebut si Ade. Aslinya ternyata kamu begini. Aku masih ingat banget itu, walaupun itu udah kejadian 6 tahun yang lalu, tapi masih ingat. Oh ternyata begini kamu ya aslinya ya. Tahu nggak sih kamu, aku tuh jauh-jauh dari sini. Aku udah begitu banyak pengorbanan untuk menemukan kamu di sini. Bukan hanya materi, mungkin materi yang masih bisa nyari. Waktu, kedua dosa aku terhadap orang tua. Ketiga, kalau terjadi apa-apa sama aku, kemarin hampir mati masalah karena untuk sampai ke sini demi kau, demi aku nemuin kau buat kesini. Aku bilang, terus dia langsung marah juga. Dia bilang, aku ini capek, kata dia gitu. Aku capek loh mbak. Dia ngembak, dia bilang aku mbak, padahal aku dan dia itu sama sebaya, usia kami setara. Nah, sampai akhirnya dia ngomong kayak gitu, aku kan diem. Dan salah satu kru bilang, peluk aja nih, peluk aja gitu kan. Aku langsung udah nggak hasrat lagi karena udah sakit hati banget gitu ya Pak. Udah dicuekin gitu kan. Dia malah lebih milih negor si cewek itu gitu kan. Mentang-mentang cewek itu lebih cantik, mungkin dia juga kenal sama cewek itu kan. Dia nggak kenal sama aku kan gitu. Soalnya aku tuh mau negor dia, mau nyapa dia duluan gitu. Aku dari situ aku baru tahu kalau aku tuh jatuh cinta sama dia, bukan fans. Soalnya jangan tuh berdebat apa sih gitu ya. Sepatah sama aku nggak bisa ngomong, aku berasa beku gitu. Gak bisa ngomong sama sekali, aku takut gitu. Dan pikir aku kayaknya beku gak sama cewek aku gitu. Enggak, aku gak bisa bicara sama aku. Awal pertama ketemu dia, sampai aku dikatain orang gila oleh mereka. Karena mereka gak ngerti perasaan aku kali ya.
mereka bilang, aduh dasar orang gila, kata dia, kok tiba-tiba datang marah-marah kata dia gitu kan. Akhirnya kru yang ngoling aku pun datangin aku, nyamperin, Neng kamu tadi ngomong apa sih, udah sekarang aku pulang ya, udah jangan nangis, soalnya aku nangis di situ, udah jangan nangis. Akhirnya aku pulang tuh, aku nangis di jalan, dan ada seorang ceweknya ke aku, dan dia nanya-nanya bla panjang lebar. Akhirnya aku mutusin pulang, gak mau cerita sama dia, dan aku lebih luas sendiri pas mau pulang. Di taman bunga kemas gak ada kendaraan, soalnya jauh banget dari jalan raya juga, aku juga gak ngerti jalannya. Nah hingga akhirnya kekuasaan Tuhan datang lagi dan datang lagi, pertolongan Tuhan datang lagi dan datang lagi. Datang sebuah motor, nggak tahu dia tukang ojek atau apa. Padahal dari sekian banyak motor yang lewat, dia sendiri yang berhenti untuk menyelamatkan aku. Neng, kamu mau kemana? Kenapa nangis di sini? Kata dia begitu. Aku mau pulang, tapi aku nggak tahu jalan. Terus di sini juga nggak ada tukang gojek yang bisa aku sewa. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah sini biar aku aja, aku tolong kamu sampai kemana kamu mau naik bis, kata dia. Aku mau ke Senen, jadi aku harus naik bis. Kemana ya? Aku bilang, oh kamu naik dari Kampung Rambutan aja bisa. Nah akhirnya dia anterin aku ke Kampung Rambutan, sampailah aku ke sebuah bis yang menuju arah Senen. Nah akhirnya aku bayar, tapi dia nggak mau, baik banget itu orang. Mungkin dia malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk aku gitu. Hingga akhirnya aku paksa dia ambil uangnya dan aku kabur. Karena aku tuh nggak enakan orangnya kalau aku udah berjasa sama orang. Kalau ada orang yang berjasa sama aku, maaf, aku nggak enak gitu, nggak memberikan imbalan untuk dia. Selagi aku punya gitu, kecuali aku emang nggak punya gitu. Akhirnya aku pulang ke Senen dalam keadaan sangat menyedihkan, mengenaskan, dan mengecewakan. Pengorbanan aku yang begitu besar, yang begitu banyak aku rasa ya. Soalnya seumur hidup aku nggak pernah berkorban demi seorang manusia, itu nggak pernah. Gak usah pun demi orang lain, demi saudaraku sendiri juga aku nggak pernah berkorban sedikit apapun. Karena jujur aku orang yang punya ego yang besar dan tinggi. Jujur itu sifat aku yang nggak pernah bisa aku rubah dari dulu. Jadi, aku kecewa banget dan sedih, nangis banget di situ. Hingga akhirnya aku mengurung diri sampai hingga 3 hari. Nih, maaf ya, aku ngomong agak kotor. Aku sampai pup, sampai buang air kecil di kamar, nggak keluar, hingga nggak mandi 3 hari. Bener-bener orang patah hati di situ. Jadi sih, setelah kejadian itu aku baru memahami, ternyata itu adalah cinta pertamaku. Soalnya aku nggak pernah berkorban sampai sejauh itu demi seseorang, apalagi untuk orang lain yang nggak mengenal aku dan nggak begitu aku kenal. Lucu banget. Nih maaf, alur mundur cerita ya. Aku sampai pup dan buang air kecil di dalam kamar itu, dan aku nggak mandi. Mata aku nih, karena aku begitu banyak mengeluarkan air mata ya, nangis terus gitu. Mata aku nih sampai merah dan kayak ini loh, kalau orang Medan bilang, kalau orang Sumatera bilang kayak apa ya, ikan bosok, mata ikan bosok gitu. Mata ikan busuk yang merah terus kayak mengeluarkan nanah gitu. Sampai dipencet nih bola mata keluar nanah gitu. Di pinggiran sini keluar nanah, dipencet. Di sini juga keduanya. Dan aku itu saking sedihnya banget, aku kecewa banget, nggak nyangka banget dia kayak gitu orangnya gitu. Ternyata yang selama ini dia tunjukin di film, di sinetron yang sering aku tonton tentang diri dia lah gitu, ternyata itu semua palsu, hanya kebohongan, hanya acting ternyata. Ternyata terbongkar watak aslinya. Hingga pada akhirnya, singkat cerita temen, orang yang menolong aku mencarikan aku kosan itu nyamperin aku, dia juga heran, kenapa anak ini nggak keluar sampai 3 hari. Nah akhirnya dia gedor kamar aku, dan aku pun buka karena takut, itu kan rumah orang ya, kita kan harus tahu diri, takutnya rompa lagi, lepas lagi kan pintunya. Dan dia masuk, dia melihat aku dalam keadaan mengenaskan, dan kamar aku bau banget sampai dia pakai masker. Karena di situ udah kekumpul, maaf nih jorok, kotor dikit omonganku, udah kekumpul pup aku dan buang air kecil aku. Karena lagi patah hati itu, ternyata begitu, baru kali itu aku merasakan kedahsyatan patah hati yang paling besar dalam hidup aku. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu suatu pelajaran dalam hidup. Jadi aku tahu ternyata orang patah hati itu kayak gitu rasanya. Hal yang nggak aku tahu selama ini, selama hidupku. Nah hingga akhirnya dia meluk aku tuh, karena dia lihat aku udah sangat mengenaskan ya, mata aku udah bengkak banget, terus merah banget kan. Akhirnya dia bilang, cerita, kamu kenapa sayang? Aku ceritalah sama dia. Udahlah, singkat cerita aku udah ceritalah sama dia gitu kan. Dan akhirnya dia memahami, dan dia menolong aku. Dia membelikan makanan untuk aku, bahkan yang ada di rumah makan Padangnya dia, usahanya dia, dikasihin ke aku makanannya. Hingga akhirnya aku pulih tuh, singkat cerita ya, aku pulih. Tapi aku berpikir, mungkin aku juga ada sisi salah. Kenapa aku harus gugup? Kenapa aku harus takut waktu pertama kali aku bertemu dengan dia di taman mini, taman bunga kemas itu? Kenapa aku harus setakut itu gitu? Kenapa aku harus
nggak sopan sama dia sampai berani memarahinya di depan orang banyak. Sebenarnya aku tuh nggak sengaja melakukan itu karena rasa sakit hati aku yang begitu dalam kali ya membuat aku seperti itu gitu. Nah hingga akhirnya aku ingin meminta maaf karena aku merasa mungkin aku juga salah gitu, bersalah gitu. Karena aku kan belum pernah mengalami ngefans sama aktor, artis gitu ya. Jadi aku nggak ngerti cara bersikap dengan bertemu mereka itu kayak mana, aku belum ngerti cara bersikapnya. Singkat cerita, aku pun mencoba untuk nyari rumahnya dan aku datengin lagi si kru yang nolong aku tadi. Dan kru itu setelah aku datengin dia nggak mau nolong aku lagi karena dia bilang dia udah keburu malu. Karena kenapa kamu harus marah di depan orang banyak, kata dia. Aku soalnya nggak enak sama si E, kata dia. Dia kan artis di situ, aktor di situ, pemeran utama lagi di situ, kata si kru ini. Nah akhirnya aku udah minta maaf, mau ngomong maaf berkali-kali sama si kru itu. Akhirnya si kru itu, si temennya kru itu, dia bilang kalau emang kamu mau tahu alamat rumahnya, namanya di Jakarta mungkin orang nggak sembarangan ya ngasih tahu alamat rumah orang. Di Jakarta soalnya banyak banget pendatang yang membawa hal-hal negatif gitu kan. Jadi mereka nggak mudah percaya sama yang namanya manusia di Jakarta ini, apalagi sama yang namanya pendatang. Dan aku ngerti itu, paham itu. Dan hingga akhirnya si kru itu bilang kalau emang kamu mau ketemu dia, kalau nggak salah aku tahu rumah dia di Citralaya. Tapi nggak, kalau nggak salah ya di situ soalnya banyak perkumpulan rumah artis di situ. Nah hingga akhirnya aku ke sana. Singkat cerita, maaf sahabat. Singkat cerita aku ke sana, ke Citraland. Nggak taunya aku nyasar ke rumah salah satu penyanyi Indonesia. Maafnya aku sebutin namanya, Yovie and Nuno. Di situ ketemu sama security-nya. Kata security-nya, maaf Neng, ini bukan rumahnya si E, tapi ini rumahnya Kang Yovie and Nuno, katanya. Oh gitu, yang penyanyi itu, aku bilang. Oh, hingga akhirnya aku jalan terus yang mencari rumahnya ya. Setiap gang aku tanya, setiap gang itu kan selalu ada security, namanya itu perumahan ya, selalu ada security. Aku tanya setiap gangnya itu, setiap blok aku tanya, pasti ada penjaganya kan di situ setiap blok. Nah hingga akhirnya sampai di blok terakhir, di ujung paling hampir mau akhir, blok M. Blok M tempat belanja. Hingga sampai di blok M itu cukup sangat jauh aku jalan kan, dari blok A hingga blok M ke dalam demi untuk menjumpai dia, meminta maaf pada dia. Enggak, akhirnya ada orang baik lagi, satu orang baik lagi yang datang dalam kehidupan. Ada orang yang menyesatkan aku di jalan, tapi ada juga orang yang menolong aku di jalan. Ketemu sama orang baik, dia udah berumah tangga. Nah akhirnya dia nolong aku dengan naik motornya dia, karena aku nggak tahu naik angkot kan, takutnya aku juga disasari orang lagi. Karena aku cerita ke dia, aku udah sering banget disasari orang, bahkan tadi juga udah disasari orang gitu kan. Jadi dia nganter aku, padahal dia waktu itu lagi kerja, jaga di situ, shiftnya dia di situ. Tapi untung ada teman yang baik, ya udah deh gue aja gantiin, udah nganter anaknya aja gitu kan. Gak aku diantar, aku kira dia bakal jahat sama aku, bakal aku. Soalnya itu dia jalan lewat jalur belakang, jalur belakang Citraland menuju ke arah Cilengsi, Cikeas, rumah si E itu. Ternyata rumah si E itu di Cikeas itu, di perumahan Cibubur Country. Aku bilang, bang kita mau kemana? Kita mau ke rumah si E, tujuannya ke sini. Oh kan ada rumah dia, karena mau minta maaf. Karena sebelumnya aku udah cerita usaha aku ke dia, dan syukurnya dia memahami dengan baik. Dan akhirnya sampai di perumahan Cibubur Country, melewati jembatan goyang yang di bawahnya kalau lepas jembatannya gue langsung nyebur ke sungai yang dalam dan tinggi banget. Gue masih ingat banget itu. Akhirnya sampai ke Cibubur Country. Aku lupa menanyakan nomor rumahnya ke abang yang malaikat, aku sebut malaikat aja karena dia nolong itu ya, malaikat berbentuk manusia ini. Aku lupa menanyakan nomor rumah si E ini. Dia hanya menunjukkan perumahan tempat dia tinggal aja. Kan perumahan itu luas, lebar, banyak bloknya kan. Orangnya juga banyak, rumahnya juga banyak kan. Akhirnya aku masuklah ke perumahan itu dan menemui sebuah security. Tapi si malaikat tadi kan udah pulang ya, malaikat yang berbentuk manusia tadi kan udah pulang. Dia nggak mau menerima uang dariku. Aku mau bayar sama dia tapi dia nggak mau. Aku ingat banget kata-kata terakhir dan pertama kali aku ketemu manusia malaikat itu, aku ingat banget kata-kata dia. Terakhir kalinya kami berpisah, dia ngomong kayak gitu, nggak usah kasih aku apa-apa, soalnya kamu orang baik dan kamu pasti bakal dapat jalan yang baik. Dia ngomong kayak gitu sama aku masih ingat kata-kata dia sampai sekarang. Mungkin kalau dia sekarang melihat video ini, dia lihat muka aku dan masih ingat tahu wajah aku, mungkin dia bisa si manusia malaikat, seorang ayah dari seorang anak baik banget.
Nah, hingga akhirnya aku masuk ke dalam rumah itu, perumahan itu, maaf, aku mencoba nanya security, tapi security nggak masuk. Soalnya nggak sembarangan juga masuk ke dalam rumah. Aku sempat dijegal, dimintai KTP, bla bla segala macam lah, itu aku udah menghadapi semua. Dan mereka nggak mau kasih keluar rumahnya, dan mereka juga nggak tahu. Lucu ya, padahal mereka jaga mungkin privasi kali bagi mereka. Hingga akhirnya aku masuk, aku punya feeling aja. Soalnya aku tahu, aku kan zodiak, aku kan Scorpio ya. Biasa orang yang berzodiak Scorpio itu punya insting naluri yang kuat, keinginan yang kuat, dan rasa cinta yang besar pada seseorang. Jadi aku menggunakan rasa cintaku yang besar ini dalam insting aku. Aku harus milih begitu banyak sekian rumah yang aku jalani, aku lewati, yang mana rumahnya gitu kan. Aku udah berjalan sampai jauh banget gitu, nggak tahu yang mana rumahnya, lupa nanya nomor rumahnya gitu. Nggak, akhirnya aku melihat salah satu rumah yang ada sepeda anak kecilnya, dan sepeda anak kecilnya itu ada 2, dan di antara semua rumah yang aku lewati, hanya itulah satu-satunya rumah yang ada sepeda anak kecilnya, 2 sepeda anak kecil. Nah, aku ingat kalau dia sering, si aktor ini sering banget mengupload di Facebook. Dulu kan zaman Facebook ya, di Facebooknya dia sering mengupload tentang keluarganya, tentang keponakannya tuh ada 2 yang sering dia upload, cewek dan cowok. Aku masih ingat juga wajahnya. Jadi kedua keponakannya itu sering banget dia buat kayak status lah gitu, kalau zaman sekarang di WA gitu, kayak status gitu. Aku ingat, soalnya katanya dia sering banget dengan 2 keponakannya. Sedangkan di semua rumah itu hanya ada satu rumah yang di depan rumahnya itu memiliki sepeda anak kecil, 2 sepeda anak kecil di depan rumah itu. Dan aku coba datang ke rumah itu dengan insting aku, dan insting aku ternyata benar, itu rumah dia. Di sekian banyak rumah itu, ternyata yang aku datang itu lah rumah dia. Aku mencoba mencet bel, permisi gitu aku bilang kan. Dia akhirnya keluar 2 anak kecil, dan itu merupakan keponakannya dia, dan aku masih ingat wajahnya. Tadinya sih aku masih kurang yakin, karena keadaannya kan jauh kan, dari jarak gerbang rumahnya sama jarak anak itu dengan aku berdiri itu lumayan jauh. Aku kan berdiri di depan gerbang rumahnya dia, si ini. Nah, sampai akhirnya anak itu lari kayak ketakutan, mungkin karena dia ngerasa aku orang asing. Sampai akhirnya dia lari, dan keluarlah nenek-nenek yang rambutnya setengah bayar, putih dan hitam. Ternyata itu ibunya si K. Setelah dia mendekat, ternyata itu ibunya si K. Dia nanya sama aku, ada apa? Siapa ya? Kata dia, ada keperluan apa? Kata dia. Dia terpokong ya lihat aku, karena aku bilang kayak gini sama dia, ibunya si E ya, aku bilang kayak gitu. Oh iya, kata dia kayak gitu kan. Tujuan saya kesini mau minta maaf, aku bilang. Maaf ya Bu, saya orang asing datang tiba-tiba ngomong kayak gini ke ibu. Untungnya ibunya itu baik orangnya, sopan banget orang, mau mendengarkan cerita aku gitu. Enggak, ini aku cerita panjang lebar kayak gini ya, di depan gerbang itu kan berdiri-berdiri. Ibunya mempersilahkan aku masuk, tapi aku nggak mau kan, karena aku kan tahu dia ibunya memberikan nomor HP-nya dia ke aku. Dari situlah aku tahu nomor HP-nya ibunya si Amy. Sampai akhirnya aku pun malamnya menghubungi nomor HP ibu si E. Setelah malamnya aku menghubungi nomor HP ibu si E, nggak tahu kenapa tiba-tiba ibunya si E marah sama aku. Tiba-tiba ibunya si E itu marah sama aku. Dia bilang, kenapa kamu di lokasi marah-marah sama anakku, gak jelas. Oh, dari situ aku berpikir, berarti si E ngadu tentang kejadian. Akhirnya aku gak bisa ngomong apa-apa, karena ibu udah ngoceh-ngoceh, namanya emak-emak ya, ngomel-ngomel gak jelas. Akhirnya aku langsung matiin hati. Dan dari situ aku gak tahu, mungkin Tuhan emang mau menunjukkan aku gak perlu minta maaf, karena aku memang sebenarnya gak salah, cuma kesalahpahaman aja sih.
Dan Tuhan ternyata mau menunjukkan bahwa begini loh aktor yang kau fans itu, begini loh aktor yang kau junjung gitu, begini loh dia orang, begini loh aslinya watak. Ini belum seberapa aku tahu tentang dia. Hingga akhirnya singkat cerita, aku terus mencari tahu tuh tentang diri dia, kehidupan dia dan kepribadiannya dia. Apalagi aku tipe orangnya kan penasaran, kepoan lah gitu. Apalagi dia menyangkut tentang pribadi aku, pasti aku kepo lah ya kan.